Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Baik, untuk malam hari ini kita akan masuk di materi dasar juga ya, masih berkaitan dengan teknikal, masih berkaitan dengan manajemen resikonya ya. Ada yang paling mendasari ya dalam kita menekuni dunia trading, tentu harus tahu kapan kita entry-nya, harus tahu kapan kita exit-nya, termasuk di sana harus memahami kapan kita meresikukan. Kemudian nanti akan ketemu, nanti suatu saat kalau kita mempraktekkan ya, kita akan pasti ketemu yang namanya floating atau transaksi kita yang masih merugi. Sebelum saya masuk di trigger juga ya, tadi malam sudah kita singgung, nanti kita akan ulas lagi. Kita akan membahas secara teknis rambu-rambu supaya kita nanti tidak terjebak di dalam kondisi yang seperti ini. Ya, kalau kita nanti sudah mencoba ya, baik itu demo atau latihan kita, maka pastikan setiap langkah, setiap transaksi sudah harus kita pertimbangkan, harus sudah kita hitung semuanya. Yang pertama berkaitan dengan batasan resiko per transaksi ya, per trade. Jadi batasan resiko per transaksi itu ketika kita entry, maka batasi resikonya, kerugian kita harus dibatasi. Berapa batasan per trade-nya? Normalnya kita bisa batasi 500 pip ya, maksimum di angka 1000 maksimum ya, biasanya rata-rata pakai ini. Kalau kita pengen lebih besar lagi, lebih ekstrim lagi, per transaksi kita batasi 2% modal. Kemudian dalam satu kumulatif ya, satu kumpulan transaksi, ini satu kumpulan transaksi, ini batasi maksimum adalah 20% ya. Jangan sampai di angka 20% karena ini akan sangat merugikan ya, sangat membahayakan kondisi ketahanan kita. Karena itu nanti satu berkaitan dengan lot, ini jangan betul-betul jangan kita bermain yang beresiko tinggi, yang terlalu banyak. Perhitungan kita sesuaikan dengan kemampuan dana kita, dengan ketahanan yang kita ambil. Kemudian transaksi juga jangan terlalu banyak, biar nanti tidak menumpuk, biar nanti kita bisa melakukan kontrol ya. Kalau terlalu banyak kita tidak bisa kontrol, yang ada kita spekulasi ya, nunggu ini nanti jadi biru, nunggu jadi biru. Padahal kita sudah hitung di awal. Batasi maksimal 1000 atau kita biasakan ketika sudah mendekati angka 500 kita sudah harus lebih hati-hati. Nanti ketika transaksi pasti ada minus dan itu akan muncul di sebelah kanan. Di laptop akan juga muncul di bawah, di HP akan seperti ini. Ini adalah contoh tampilan yang ada di HP. Nah, sekarang bagaimana menghitung floating, menghitung berapa pip pergerakan yang sedang berjalan. Tinggal kita bagi ya, floating kita bagi dengan lot yang digunakan. Floating itu yang belum ditutup ini. 337 dibagi 0,2. Kita tinggal bagi saja 337,80 kita bagi dengan 0,02. Artinya sudah bergerak 16.890. Jangankan angka 16.000 ya, angka 1000 saja kita sudah batasi sebenarnya. Kalau seperti ini artinya sudah tidak masuk di dalam perhitungan. Yang kedua, 341 kita bagi dengan 0,2 sorry tadi 0,02, 17.000 pergerakan. Dibayangkan 17.000 pergerakan itu sangat jauh, luar biasa. Satu hari saja pergerakannya tidak sampai 17.000.
Yang paling tinggi high di sini, ya saya kembalikan ke putih saja dulu. Yang paling tinggi, ya misalkan ini high, ini low-nya di bawah ini. Kalau kita ukur satu hari, ini cuma 2000. Lah kalau 17.000 berarti ada 8 hari. Ini sudah masuk di wilayah swing ya. Kalau kita seperti ini sudah masuk di wilayah swing. Walaupun wilayah swing, tapi kalau berjajar begini, ini sudah bisa dipastikan akan kacau dan bisa habis. Jadi ini sudah jauh, apalagi yang semakin di bawah, semakin jauh. Ya, kita lihat yang di sini, 633 dibagi 0,03, 21.000. Maka ini sudah terlalu jauh, ya. Kemudian minusnya, kumulatifnya sekian. Nah sekarang modalnya berapa kalau kumulatifnya sekian? Ya tentu kita menyesuaikan modal kita. Seandainya modalnya misalnya 18.000 misalnya, ini contoh ya. Saya tidak menyebutkan ini akunnya siapa, saya tidak menyebutkan ini salah atau benarnya. Yang saya kritisi adalah cara tradingnya seperti ini yang betul-betul kacau, tidak bisa. Minus yang terjadi adalah 15.000, kemudian modalnya 18.000, sisanya hanya 3.000. Artinya dalam kondisi kalau di close semuanya tinggal 3.000. Biasanya seperti ini selalu ditanyakan ya. Di meja saya itu selalu banyak pertanyaan yang model-model seperti ini. Modal 2 miliar tinggal 500 juta. Modal 2 miliar minusnya 1,5 miliar. Modal 1 miliar minusnya 800 juta. Modal 100 juta minusnya 80 juta. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan ke kita, Pak minta tolong ini bantu recovery, artinya bantu jalan keluar. Ini jalan keluarnya tidak ada, ketutup semuanya, sudah kebakaran. Maka satu-satunya jalan adalah melompat ya. Satu-satunya jalan adalah menghindari semuanya habis terbakar. Biarkan semuanya sisa-sisa yang ada terbakar, tidak masalah. Kobaran api yang penuh kita tetap lewati. Tidak bisa seperti ini. Kalau kita prosentase, padahal dari kumulatif ini tidak boleh lebih dari 20%. Nah sekarang kita bagi ya dari prosentase sekian ya. Dari prosentase, dari floatingnya dulu 15.028 dibagi 18.409, kita kali 100, sehingga minusnya adalah 81%. Ini sudah stadium akhir, tidak bisa ditolong. Artinya secara logis tidak bisa begini ya. Nanti tidak butuh waktu lama seperti ini, tinggal menunggu waktu bisa habis. Kalaupun berkurang tidak akan banyak. Maka cara berpikir di awal itu harus sehat. Di awal cara kita entry, cara kita membatasi resiko harus sudah benar-benar jelas. Harus betul-betul terukur dan penuh dengan perhitungan. Jangan menggunakan transaksi yang seperti ini terlalu banyak. Ya kita batasi misalnya maksimum kira-kira 2-3 ya. 2-3 transaksi, kita pastikan ini selesai dulu. Kalau sudah selesai, close, ada profit, ada minus, tapi masih plus, kita tutup. Nanti baru kita ada peluang lagi masuk lagi. Kalau ini namanya spekulasi ya, ditambah-tambah terus. Ketika entry-nya berdekatan, ini kelihatan dari sini ya, kelihatan dari cara entry-nya di sini ya. Pertama menggunakan harga 1692,03, ternyata marketnya bukan turun tapi naik, ditambah lagi, masuk lagi di sini. Dan ini kalau kita melihat historinya seperti itu terus dari awal menambah terus. Di atasnya ditambah, di atas ditambah.
ini menerapkan averaging yang tanpa batas namanya. Jadi terus tambah terus, dilawan nambahnya tapi melawan. Oke, nanti menjadi perhatian supaya kita lebih hati-hati di dalam penggunaan lot ya.